Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa haykum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Berdakwah tanpa didasari ilmu yang memadai dan dilakukan secara asal-asalan memiliki bahaya yang sangat besar, baik bagi pendakwah itu sendiri maupun bagi objek dakwah atau masyarakat. Orang yang melakukannya termasuk mereka yang sebenarnya tidak mempunyai rasa tanggung jawab atau adamul mas'uliyah yang benar terhadap permasalahan umat dan problematikanya. Berbicara tentang agama tanpa ilmu diyakini lebih berbahaya daripada dosa syirik dalam beberapa pandangan ulama. Di antara bahaya-bahayanya adalah yang pertama, penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan. Risiko terbesar adalah penyebaran ajaran yang tidak benar atau menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Ini dapat menyebabkan kesesatan di kalangan umat karena masyarakat menerima informasi yang salah sebagai suatu kebenaran agama. Yang kedua, merusak citra Islam. Pendekatan dakwah yang kasar, menghina, atau memaksakan kehendak dapat membuat orang menjauh dari agama, bukan malah mendekat. Citra Islam yang damai dan rahmatan lil alamin bisa rusak oleh perilaku atau perkataan pendakwah yang tidak bijaksana. Yang ketiga, memecah belah umat dan memicu konflik. Cara berdakwah yang memaksakan kehendak, menghina keyakinan orang lain, atau menggunakan kekerasan secara verbal maupun fisik dapat memicu konflik, perpecahan, dan ekstremisme di masyarakat. Yang keempat, pendakwah menjadi terhina. Seseorang yang belum cukup ilmu namun sudah berani mengajarkannya, niscaya akan terhina. Kehinaan ini akan muncul ketika kesalahan-kesalahan dan ketidaktahuan yang dibuatnya terungkap di hadapan publik. Yang kelima, memperkosa ayat untuk membenarkan pemahaman sendiri. Tanpa ilmu yang memadai, seseorang berisiko menafsirkan ayat Al-Quran atau hadis sesuai hawa nafsu, akal semata, atau kepentingannya sendiri, sebagaimana yang sering disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang keenam, amal menjadi tidak sah atau sia-sia. Beramal termasuk berdakwah tanpa ilmu bagaikan berjalan dalam kegelapan, atau orang yang ingin sholat tetapi tidak tahu tata caranya sehingga amalnya bisa salah dan ditolak. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pendakwah untuk membekali diri dengan ilmu agama yang benar dan melakukannya dengan penuh hikmah dan bijaksana serta lemah lembut sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW agar menyuruh manusia untuk menyembah Allah dengan cara yang bijaksana. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang diserukan kepada manusia ialah wahyu yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, Sunnah,
Dan pelajaran yang baik, yakni semua yang terkandung di dalamnya berupa larangan-larangan dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia di masa lalu. Pelajaran yang baik itu agar dijadikan peringatan buat mereka akan pembalasan Allah SWT terhadap mereka yang durhaka, yakni terhadap orang-orang yang dalam rangka menyuruh mereka diperlukan perdebatan dan bantahan. Maka hendaklah hal ini dilakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan lemah lembut, tutur kata yang baik, serta cara yang bijak. Ayat ini sama pengertiannya dengan ayat yang lain yang disebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik kecuali dengan orang yang zalim di antara mereka. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersikap lemah lembut seperti halnya yang telah Dia perintahkan kepada Musa dan Harun ketika keduanya diutus oleh Allah SWT kepada Fir'aun, yang kisahnya disebutkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw ayyakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Al-Quran Surat Thaha ayat 44. Adapun firman Allah SWT, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya. Maksudnya Allah telah mengetahui siapa yang celaka dan siapa yang berbahagia di antara mereka, dan hal tersebut telah dicatat di sisinya serta telah dirampungkan kepastiannya. Maka serulah mereka untuk menyembah Allah, dan janganlah kamu merasa kecewa dan bersedih hati terhadap orang-orang yang sesat di antara mereka, karena sesungguhnya bukanlah tugas memberi mereka petunjuk, sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan, dan kamilah yang akan menghisab. Dalam ayat yang lain disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Al-Quran Surat Qasas ayat 56. Laisa 'alaika hudahum. Bukanlah kewajiban kamu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.